Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Stirani dengan PM 22351015. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil konfigurasi jaringan dengan metode router on a stick untuk implementasi interfile routing. Nah, pada topologi yang telah saya buat ini terdiri dari satu router, dua switch, dan dua perangkat, yaitu PCA dan PCB. Nah, tujuan dari konfigurasi ini adalah untuk memungkinkan dua perangkat yang berada di VLAN berbeda dapat saling berkomunikasi melalui router sebagai perantara. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan langkah-langkah apa saja yang telah saya lakukan. Nah, pertama itu pembuatan VLAN. Nah, pada VLAN ini terdapat dua switch, yang dimana saya itu membuat beberapa VLAN, yaitu VLAN 3, VLAN 4, VLAN 7, dan VLAN 8. Nah, VLAN 3 itu manajemen, VLAN 4 itu operation, VLAN 7 itu parking lot, VLAN 8 itu native. Lalu kemudian itu saya menetapkan port yang digunakan oleh PC ke VLAN sesuai dengan fungsinya. Contoh itu pada PCA itu berada di VLAN 3 dan PCB itu berada di VLAN 4. Nah, lalu untuk konfigurasi terangnya, itu saya mengatur port flash internet 0/1 nya itu pada kedua switch sebagai terang port dengan enkapsulasi dan VLAN native 8. Nah, lalu terang ini akan membawa lalu lintas untuk VLAN 3, 4, dan 8 untuk kedua switch menuju ke router. Nah, lalu selanjutnya itu konfigurasi pada router. Nah, pada router itu saya membuat sub interface-nya itu pada interface Giga Internet 0/0/1, yang dimana terdapat Giga bit 0/0/1 dan 3 untuk VLAN 3 dengan IP-nya itu 192.168.3.1. Lalu gigabit internet 0/1/4 itu dengan VLAN 3 dengan IP-nya itu 192.168.4.1. Lalu terakhir itu gigabit internet 0/0/1.8 untuk VLAN 8 sebagai native VLAN. Nah, konfigurasi ini tuh memungkinkan terjadinya inter-VLAN routing di mana router itu menjadi penghubung antar VLAN. Baik, sebenarnya itu ada penjelasan singkat dari langkah-langkah yang telah saya lakukan. Nah, ini adalah topologi yang telah saya buat sesuai dengan soal yang telah diberikan. Nah, pada soal kan terdapat satu router, dua switch, dan dua PC. Nah, langkah pertama itu kita menghubungkan uh, ini menggunakan kabel straight dan kabel cross. Nah, yang pertama itu dari router ke switch itu menggunakan kabel straight dengan penghubungnya itu giga bit internet 0/0/1 ke internet 0/5. Nah, itu 5. Lalu antar switch ke PCI itu dia terhubung menggunakan kabel straight dengan internet 06 ke internet 0. Lalu antara switch 2 dan PCB itu dia terhubung menggunakan kabel straight dengan internet 018 ke internet 0. Sedangkan untuk switch 1 ke switch 2 itu terhubung menggunakan kabel cross dengan file internet 01 ke file internet 01. Nah, antara dua PC ini terhubung menggunakan kabel konsol. Nih. Nah, lalu berikutnya itu kita ke IP configuration. Pertama itu ke PCA terlebih dahulu. Nah, di sini pada PCA saya memasukkan IP sesuai dengan soal yaitu 192.168.3.3 dan default gateway-nya itu 192.168.3.1. Lalu kita ke PCB IP configuration. Nah, untuk PCB itu IP address-nya itu 192.168.4.3. Sedangkan default gateway-nya itu 192.168.4.1. Nah, setelah itu kita ke terminal. Oke. Nah, ini kan beberapa codingan yang awal itu telah hilang. Tadi saya juga sempat untuk meng-SS-kan tiap langkahnya di sini. Jadi untuk langkah awal saya akan menjelaskannya itu di Microsoft Word. Oke.
Ini adalah topologi, kalau ini kan topologinya tuh topologi yang telah berhasil. Karena saya sudah melakukannya terlebih dahulu, itu juga ada successfulnya. Nah, ini adalah bentuk topologi awal sebelum melakukan konfigurasi seperti ini. Nah, ini yang kita ke IP configuration tadi. Ini yang PCA-nya, ini yang PCB-nya. Lalu kita ke terminal PCA. Nah, pertama itu kita masuk terlebih dahulu, yaitu mengetikkan enable, baru masuk ke configuration terminal. Lalu di sini kita membuat beberapa VLAN, ya, di mana sini terdapat VLAN 3 dengan nama manajemen, VLAN 4 dengan nama operation, dan VLAN 7 dengan nama parking lot, dan VLAN 8 dengan nama native. Lalu kita access terlebih dahulu. Nah, setelah access kita itu ketika interface VLAN 3, lalu masukkan IP yaitu 192.168.3.11 255.255.250, lalu no shutdown. Nah, lalu itu kita exit, kemudian kita ke IP default gateway yaitu 192.168.3.1. Nah, di sini kita kan ada interface range. Nah, interface itu kan di sini file internet 0/2 sampai 4. Kenapa 2 sampai 4? Karena kan kita itu tadi menggunakan file internetnya itu 0 sampai 0/5, maka sini 2 sampai 4, dan file internet 0/7 sampai 24, dan gigabit internet 0/1 sampai 2. Lalu kita masuk ke switch port mode access, switch access VLAN 7, lalu lakukan shutdown. Nah, setelah shutdown kita exit kembali, lalu kita masuk ke interface internet 0/6, kemudian switch mode access, lalu switch port access VLAN 3. Nah, setelah itu kita IND dan show VLAN brief. Nah, di sini setelah kita show VLAN brief, itu kan apa di sini telah terdapat di sininya antara portnya nih. Yang VLAN internet 6 tadi itu sudah masuk ke manajemen. Nah, setelah itu kita masuk ke PCB. Nah, lakukan hal di sini saya itu lakukan hal yang sama antara PCA dan PCB, yaitu enable dulu, baru configuration, lalu buat VLAN-nya itu VLAN 3 dengan nama manajemen, VLAN 4 dengan nama operation, VLAN 7 dengan nama parking lot, VLAN 8 dengan nama native, lalu exit. Lalu interface VLAN 3, lalu masukkan IP address-nya yaitu 92.168.3.12 255.255.255.0, lalu no shutdown, kemudian exit. Nah, setelah itu kita ketikkan IP default gateway yaitu 192.168.3.1. Nah, kemudian interface-nya itu kan tadi itu gunanya itu interface face internet 018. Nah, kan sini interface-nya itu 2 sampai 17 dan 19 sampai 24, kemudian gigabit internet 0 kelas 1 sampai 2. Kemudian kita switch port mode access. Di sini baru switch port access VLAN 7, lalu shutdown. Nah, setelah itu kita exit dan kemudian interface face internet 18. Kemudian masuk ke switch port mode access, switch port access VLAN 4, kemudian IND. Nah, di sini baru show VLAN brief. Nah, di sini kan sudah bisa dilihat nih, kalau misalnya port face internet 18 itu masuk ke VLAN operation di sini. Nah, setelah itu kita masuk kembali ke PCA. Cuma kita sini kembali ke sini untuk lihat apakah ini sudah bisa dilihat atau tidak. Bentar. Oh, sudah. Ini berarti yang di sini. Oke, ini kan karena sudah, jadi kita lanjut ke sini aja. Nah, di sini kemudian itu pada PCA kita kembali masuk ke konfigurasi terminal,
lalu interface phase 0/1. Kemudian kita masuk ke switchport mode terang. Nah, lalu switchport terang native VLAN 8, kemudian IND. Nah, setelah itu kita ke ini dia, show interface terang. Nah, sini kan sudah jelas nih, sudah jelas komputer statusnya tuh sudah tracking di sini. Nah, di sini juga sama kan dengan yang di sini. Baru kita juga bisa lihat dulu ke yang PCB-nya. PCB hilangkan dulu, baru ke terminal. Oke. Tadi ini. Nah, di sini sama seperti pada VCA, itu pertama kita configuration dulu, lalu masuk ke internet fast internet 0/1, kemudian masuk ke switch mode terang, lalu switch port terang native dan 8. Kemudian di sini kita switch terang alone VLAN 3, 4, dan 8. Kemudian kita IND, kemudian show interface terang. Nah, sebelum sini kan tadi saya terskip sedikit yang pada PCA. Nah, pada PCA itu juga pertama itu kita switch control alone VLAN 348 ya. Sama juga ini kayak gini. Kemudian di sini show interface terang. Nah, di sini kan juga berhasil nih statusnya tuh berubah jadi tracking. Nah, jika sudah, kita ke PCA dulu. Sini sudah sampai sini aja karena kan di apanya sudah tampil. Kita ke PCA. Nah, tadi kita tuh jelasinnya sampai sini ya. Nah, kembali itu kita masuk ke konfigurasi terminal. Nah, kita ke interface face internet 0/5, lalu switch mode terang, baru switch terang native VLAN 8, kemudian switch port alone VLAN 3, 4, dan 8. Lalu di sini kita ke copy running config startup config. Lalu kita enterkan aja, enter, lalu ke sini, ke show interface terang. Nah, kalau misalnya tadi kan di sini dia itu nih 13478 terang terang. Oh, udah bisa. Ini berarti tandanya berhasil ya. Nih. Nah, kalau udah seperti ini kita ke PCB. PCB itu sama dengan sebelumnya. Kita ke sini dulu. Nah, ini sama. Ke IND baru. Ini tadi saya lakukan kesalahan ya. Harusnya itu kita IND dulu, baru masuk ke copy running config startup config, baru show interface terang. Nah, jika sudah itu kita ke router. Nah, routernya ini tadi saya cukup kesulitan pada CLI router ini karena saya mengambil kesalahan itu 2 kali. Yang mengakibatkan itu valid pada saat uji coba tuh saya valid 3 kali. Nah, saya akan jelaskan yang berhasilnya saja ya. Nah, kesalahan tadi itu karena pada saya cari dulu 3. Nah,
Di sini kan harusnya itu interface guest gigabit internet 0/0/1/3 itu IP-nya itu kan 192.168.31. Tapi di sini saya menggunakan itu IP address-nya itu 192.168.41. Jadi hasilnya tuh dia seperti ini. Nah, seharusnya kan kalau misalnya di sini kan dia 31 dan di sini 192.168.41. Nah, maka tadi tuh pas diuji tuh dia hasilnya tuh valid. Nah, oleh karena itu saya buat ulang. Buat itu yang nah nih. Nah, kan dia pertama itu kita ke enable dulu baru configuration terminal, lalu interface gigabit internet 0/0/1, nah shutdown, exit, lalu interface gas gigabit internet 0/0/1.3, lalu ke decryption management network. Nih, decryption management network, lalu encapsulation.1Q3. Nah, ini yang tadi saya salah tadi saya ubah jadi IP address 192.168.3.1.255.255.255.0. Kemudian exit. Nah, baru ke langkah berikutnya itu ke interface gigabit internet 0/0/0.4. Lalu decryption di sini ubah jadi operation network. Lalu app calculation.1Q4, kemudian 192.168.41.255.255.255.0. Kemudian ini salah ya, maksudnya yang ini IP address IP address 192.168.41.255.255.255.0. Kemudian interface gigabit internet 0/0/1.8, decryption 1Q 8 native, kemudian IND, kemudian show IP interface. Nah, ini yang benarnya. Nah, untuk pastikan kalau misalnya data berhasil, kita harus ngecek ini dulu. Pastikan itu seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan lakukan pengujian. Nah, ini kan yang aku tulis yang ini. Kemudian ini dari PC A ke PC B. Nah, successful. Nah, coba dari sini. Dari PC B ke PC A juga successful. Baik, mungkin sampai sini saja penjelasan saya mengenai topologi yang terus saya buat. Apabila terdapat kesalahan kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.